23 Juli diperingati Hari Anak Nasional setiap tahunnya. Tema Hari Anak Nasional tahun ini, Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Tema tahun ini untuk menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya melindungi dan memajukan anak Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Situasi seperti sekarang ini memaksa anak-anak untuk tetap tinggal di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk sekolah. Sebagian aktivitas sekolah masih dilaksanakan secara daring. Situasi pandemi COVID-19 memberi pelajaran hidup yang berharga yang dapat diambil pelajaran oleh anak-anak untuk melakukan adaptasi belajar. Karena kebanyakan anak-anak belajar secara daring dan dipastikan banyak kendala yang dihadapi saat belajar daring bersama orang tua. Bagi anak dan remaja, perubahan pada aktivitas sehari-hari yang begitu cepat tidak hanya berdampak pada aspek fisik mereka, tetapi juga pada kesehatan jiwanya. Selain itu, salah satu dampak dari pandemi adalah tekanan psikis pada anak-anak dan remaja. 73% anak Indonesia mengalami kekerasan selama pandemi corona. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa 73% anak Indonesia mengalami kekerasan saat berada di rumah selama masa pandemi virus corona. Bagaimana peran keluarga agar anak-anak tetap menjalankan perannya di tengah pandemi virus corona, agar kesehatan jiwa dan fisik mereka tetap terjaga. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Lunch Talk kali ini kita akan membahas bagaimana melindungi anak di masa pandemi virus corona. Besok tanggal 23 Juli diperingati Hari Anak Nasional. Saat ini komitmen pemerintah akan terus berupaya melindungi dan memajukan anak Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, ada Dr. Fidiansyah, dan melalui Skype ada Komisioner KPAI, ada Bu Retno Listiarte. Ya, pertama kita sapa dulu ada Pak Fidi. Pak Fidi, besok Hari Anak Nasional. Ini kita tanyain dulu terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah mungkin melindungi para anak-anak ini di tengah pandemi COVID-19. Ya, Mbak Patis, bahwa anak itu populasinya besar ya. Di Indonesia itu. Ada sekitar 30%. Ya, 30% dari populasi. Ya. Jika definisi anak sekarang ini ada di bawah 18 tahun. Ya, artinya sepertiga ya. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Sehingga data-data yang juga sudah kami dapatkan terkait dengan COVID itu sendiri, ada sekitar 8% anak bagian daripada penderita COVID. Dan ada sekitar 1,5% akhirnya wafat. Nah, tentu ini akan menjadi tidak sesuai dengan tema Hari Anak, lindungi anak, padahal dia adalah bonus demografi untuk 25 tahun ke depan Indonesia Emas. Jadi tentu ini perhatian kita bersama dengan hari peringatan anak ini, Mbak Watis. Jadi bagaimana upaya dari pemerintah sendiri, Pak, untuk melindungi anak ini? Tentunya di tengah pandemi COVID-19, belajar dari rumah, beraktivitas di rumah. Seperti apa kemudian langkah dari pemerintah untuk melindungi anak ini di tengah pandemi COVID-19? Ya, Kementerian Kesehatan dengan tentu tadi penegasannya adalah kesehatan. Ya. Artinya sasaran kita adalah orang-orang yang sehat. Walaupun tentu orang-orang yang sudah sakit pasti sudah dengan sistem yang kami bangun mulai dari puskesmas, kemudian rumah sakit umum sampai rumah sakit tersier yang khusus-khusus. Jadi upaya pencegahan dan peningkatan kualitas orang sehat ini yang menjadi titik fokus kami yang disebut dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Caranya bagaimana? Sebenarnya kami sudah menggaungkan yang disebut dengan cerdik, Mbak. Jadi fenomena COVID ini sebetulnya menjadi momentum yang bagus untuk membudayakan program kesehatan yang disebut dengan cerdik, yaitu cek kesehatan berkala. Ini kita bukan hanya karena untuk PCR dan rapid mestinya. Cek kesehatan berkala itu menjadi budaya. Lalu nyahkan sesuatu yang memang tidak baik begitu kita, karena itu akan menurunkan daya tahan imunitas kita. Lalu rajin aktivitas fisik di dalam konteks apapun, harus bergerak kita. Dan diet konsumsi yang seimbang. Lalu istirahat cukup dan kelola stres. Itulah program yang selalu harus kami gaungkan. Ini menjadi momentum yang bagus untuk masyarakat budayakan. Sudah sejauh mana, Pak, program cerdik itu digaungkan oleh Kementerian Kesehatan? Ya, alhamdulillah sebetulnya sudah pada semua tataran masyarakat kami masuk ya. Mulai dari lingkup yang tentu sangat mendasar di kelompok masyarakat dengan posyandu dan posbindunya, pos lansianya, kemudian juga dengan tataran pendidikan kami membuat kampus sehat. Di tataran pesantren kami buat pesantren sehat. Jadi banyak sekali yang memang kemudian gerakan ini adalah ingin membudayakan semua lapisan masyarakat termasuk di tempat kerja.
termasuk di lingkungan Mbak seperti ini dengan semua aktivitasnya, apalagi dengan situasi pandemi COVID. Berarti di semua lapisan masyarakat seperti itu ya, Pak ya? Sekali. Oke, Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya ada perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya bagi keseharian dari anak-anak tadi. Itu yang biasanya belajar di sekolah, kemudian harus belajar di rumah, dan bagaimana itu mempengaruhi aktivitas anak, kemudian juga psikis anak sendiri itu seperti apa? Baik. Jadi manusia itulah makhluk yang memang membutuhkan suatu penyesuaian pada setiap perubahan. Makanya dengan istilah adaptasi kebiasaan baru sebenarnya ingin menggambarkan manusia-manusia yang punya daya adaptasi yang baiklah yang bisa lolos dari situasi ini. Sehingga anak pun juga begitu. Dari mana dia mendapatkannya? Dari role model. Karena orang tua ini menjadi orang yang sekarang terdekat. Orang tuanya kan juga dibatasi untuk beraktivitas, akibatnya juga di rumah. Nah, bagaimana ini berdampak pada dampak-dampak kesehatannya, bukan hanya pada konteks COVID dari konteks fisiknya. Jadi kekhawatiran kita akan yang disebut dengan badai daripada terjadinya COVID terhadap fisik itu sudah sangat rutin dilakukan. Tapi yang kadang-kadang tidak juga kita antisipasi badai nalar, Mbak. Logika kita tuh menjadi tidak lagi bekerja ketika situasi ini menjadi sangat bertumpu-tumpu ya, sehingga anak belajar di rumah, ibu tidak tahu bagaimana cara mencoba untuk memberikan pendidikannya, ditinggal serba salah, akhirnya terjadi kekerasan yang tadi disampaikan. Kekerasan jangan hanya kemudian dikatakan kekerasan fisik, tapi kekerasan yang disebut verbal. Masa begitu aja nggak bisa sih? Bego amat sih. Nah, inilah kata-kata yang sebetulnya sederhana, tapi bagi anak itu sakitnya tuh di sini. Berpengaruh gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita tanyakan ke Bu Retno. Bu Retno, bagaimana Ibu melihat perkembangan ataupun perubahan mungkin dari yang tadinya anak-anak ini harus belajar di sekolah, kemudian sekarang harus belajar di rumah, kemudian beraktivitas di rumah. Bisa dikatakan dikurung lah seperti itu karena pandemi COVID-19 ini, sehingga mungkin membatasi ruang gerak dari anak itu sendiri. Seperti apa Anda melihat perubahan ini? Ya, sebenarnya kondisi anak ya ketika dia berada di rumah, tidak bertemu teman-temannya, kemudian dia juga harus belajar dari rumah, itu sebenarnya sesuatu yang sangat berat. Tekanan psikis tadi yang sudah dijelaskan ya oleh narasumber sebelumnya itu menunjukkan bahwa tekanan psikologis itu tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi anak-anak ini justru yang paling merasakan dampak dari kondisi pandemi seperti sekarang ini. Memang ini dilematis ya, karena kan kalau mereka harus belajar tatap muka di tahun ajaran baru 13 Juli lalu gitu ya, mulai dibuka, maka kesehatan dan keselamatan mereka bisa terancam dengan situasi yang kasusnya masih tinggi, infrastruktur kenormalan barunya belum siap di sekolah. Kemudian yang kedua, kalau kemudian memperpanjang pembelajaran jarak jauh pada fase kedua ya, karena fase pertama kan sudah berlalu nih sebelum kenaikan kelas, karena masuk ke fase kedua. Nah, kalau fase pertama tidak diperbaiki, maka tingkat stres anak akan lebih tinggi lagi. Karena kalau berdasarkan catatan kami, kalau melihat dari survei yang dilakukan, maka muncul data-data. Pertama, 79,9% anak menyatakan tidak suka belajar dari rumah. Nah, lalu ada anak 76,6% mengatakan bahwa beratnya tugas-tugas dari sekolah itu seperti memindahkan sekolah ke rumah bagi mereka sesuatu yang berat. Ya, jadi mereka bilang kenapa sih harus pakai seragam, kenapa harus padahal di rumah, kenapa harus jam pertama sampai ke 10, kenapa tidak bisa diatur lebih meringankan, dan guru-gurunya kenapa harus ngasih tugas terus gitu ya. Itu tinggi sekali, di mana angka tidak berinteraksi ya, guru hanya kasih tugas tanpa interaksi, itu pun dibenarkan oleh guru kalau berdasarkan data kami, hasil survei kami kepada guru. Jadi situasi di mana pembelajaran ini juga tidak menyenangkan, kemudian menambah beban anak, ini memang berpotensi membuat anak tidak bahagia, berpotensi anak menjadi stres, nanti imunnya bisa turun, itu memang kemungkinan besar. Dan tadi yang dikatakan bahwa mungkin anak juga mendapatkan kekerasan di rumah, itu juga bisa dilihat dari beberapa data. 62% anak mengalami kekerasan verbal. Ya tadi dimaki misalnya gitu aja nggak bisa gitu, terus ribut gitu ya antara orang tua dengan anak karena masalah komunikasi. Dan yang terakhir adalah 11% memang anak yang mengalami kekerasan fisik. Dan belum lagi di catatan kami anak-anak yang dinikahkan
pada saat pandemi dengan usia yang untuk 12 tahun itu ya ada 2 kasus. Yang pertama di Sumatera Selatan, di Sulawesi Selatan dinikahkan oleh pria tunanetra usia 44 tahun. Yang kedua adalah terjadi di Banyuwangi di mana anak usia 12 tahun dinikahkan dengan laki-laki usia 48 tahun dan sudah memiliki 3 istri. Nah, ini hal yang masalah pandemi yang sulit secara ekonomi kemudian bisa mendorong orang tua juga akhirnya menikahkan anaknya, ya, terus kekerasan seksual terjadi di rumah. Untuk kasus Sulawesi Selatan, kemudian untuk menyembunyikan kekerasan seksual, ayah tiri ini menikahkan anaknya dengan tunanetra tadi. Kan ini jadi anak 2 kali yang mengalami kekerasan, dinikahi paksa dan sebelumnya diperkosa oleh ayah tirinya. Dan itu semua terjadi karena situasinya sedang berada di rumah, semuanya ada di rumah gitu ya. Ini betul-betul tahun yang berat bagi anak-anak Indonesia juga. Ya, betul sekali. Itu 79% tadi data dari KPAI bahwa tidak nyaman belajar dari rumah seperti itu. Dan juga tadi miris sekali ya kita dengar bahwa ada anak yang dinikahkan dengan mungkin bukan dengan pasangan yang semestinya seperti itu dan bisa dikatakan sudah mengalami kekerasan secara berulang-ulang karena terjadi hal tersebut. Bu Retno, bagaimana kemudian solusi terbaik agar belajar dari rumah secara daring seperti itu ini tidak membuat anak stres seperti itulah? KPAI sebenarnya dari hasil data kami itu kan 1.700 anak yang mengisi survei kami ya. Kalau guru ada 602 guru. Data itu pernah kami presentasikan dalam sebuah rapat koordinasi nasional dengan Menteri Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepala-kepala dinas pendidikan, kepala-kepala kantor wilayah agama gitu ya, yang ngurus sekolah deh. Nah, pada saat itu kami memaparkan data seperti itu bahwa guru-guru itu ngasih tugas-tugas aja, ini harus diperbaiki. Dan yang kedua adalah ternyata dari hasil data kami menunjukkan kalau PJJ ini bias kelas. Jadi anak-anak kelas menengah ke atas itu terlayani. Tapi anak-anak menengah ke bawah ya, apalagi miskin itu tidak terlayani karena mereka tidak punya alat, tidak bisa beli kuota internet gitu. Ini yang menjadi beban ketika mereka juga tidak terlayani. Selain itu, dari data kami juga menunjukkan bahwa ada bias kota dengan desa. Jadi rupanya anak-anak kota dan guru-guru di kota jauh lebih bisa daring dibanding yang lain. Walau PJJ sebenarnya nggak harus daring, tapi guru-guru memandangnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bias Jawa dan luar Jawa. Data menunjukkan bahwa anak Papua dari 608.000 anak di Provinsi Papua, 54% nggak bisa daring. Ternyata data Semeru juga menunjukkan hal yang sama, di mana Semeru itu melakukan riset juga di luar Jawa dan lebih dari 50% anak-anak di luar Jawa itu tidak bisa mengakses pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring. Nah, ini yang menurut kami harus diperbaiki pada fase yang kedua. Kalau tidak diperbaiki, maka yang ada adalah tingkat stres pada anak. Yang kedua adalah penggratisan internet. Kami mendorong itu. Dan kami sudah bersurat loh kepada Presiden, kepada Menteri terkait untuk membebaskan internet selama pembelajaran jarak jauh berlangsung 6 bulan ke depan. Bisa aja sih sehari 10 jam digratiskan Senin sampai Jumat, itu juga bisa. Itu akan meringankan rumah-rumah karena anak-anak di Indonesia rupanya keluarganya itu punya anak 3, alatnya 1, kemudian itunya 3, sampai ada kasus anak itu kabur dari rumah karena menghabiskan kuota ibunya dan ibunya nggak marah-marah. Nah, ini kan hal yang sebenarnya bisa terjadi dalam situasi seperti sekarang ini kan. Dan jadi jangan menambah beban anak-anak juga gitu, dan guru juga jangan tambah bebannya. Makanya kami mendorong, karena guru-guru honorer juga nggak bisa beli kuota, mereka nggak gajian juga nih gara-gara pembayaran nunggak. Nah, kami mendorong supaya pemerintah juga itu lewat Kemdikbud untuk menyederhanakan kurikulum. Kurikulumnya harus adaptif, harus disederhanakan, dipilih yang materi esensial saja sehingga anak-anak tidak berat menjalani ini, guru juga tidak berat gitu. Orang tua juga yang mendampingi anak-anak tidak berat. Nah, ini yang sampai sekarang belum dilakukan oleh Kemdikbud ya. Baik, Bu Retno dan Pak Fidi, kita akan jeda sebentar. Mungkin setelah jeda kita akan berbicara terkait dengan seperti apa kemudian upaya dari pemerintah terkait dengan belajar daring ini dan juga bagaimana pemerintah supaya anak-anak tidak stres setelah belajar dari rumah. Tadi menanggapi dari Bu Retno dari Komisioner KPAI. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Landstalk masih akan kembali.